Berikutnya akan saya sampaikan update data kasus yang kita catat sampai dengan hari ini. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Miftahul Huda dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya akan menyampaikan orasi ilmiah tentang corona untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekarang ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Ini semua dikarenakan wabah penyakit corona yang katanya berasal dari kota kecil di Cina, yaitu kota Wuhan. Virus ini menyebar di Wuhan pada akhir tahun 2019. Virus ini masuk ke Indonesia pada pertengahan bulan Februari tahun 2020 dan sampai saat ini masih menyebar di Indonesia. Orang yang terjangkit virus corona memiliki gejala demam, sesak nafas, batuk kering, dan lain-lain. Corona menyebar melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut pada saat bersin ataupun batuk. Pandemi COVID ini memaksa masyarakat untuk mengubah gaya hidupnya, yaitu dengan menggunakan masker saat berpergian, rajin cuci tangan, menghindari keramaian, dan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Pemerintah gencar melakukan sosialisasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Melakukan kegiatan di rumah, dari bekerja di rumah, sekolah di rumah, semua dilakukan di rumah. Sampai banyak pekerja buruh yang dirumahkan karena pandemi COVID. Pandemi ini membuat perekonomian negara menjadi terpuruk. Negara menjadi kesulitan melakukan kegiatan ekspor impor, sektor pariwisata ditutup, penerbangan ke luar negeri ditutup, bahkan penerbangan dalam negeri pun ikut ditutup karena pandemi ini. Semua sektor dan lapangan usaha rakyat menjadi terganggu sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Diperlukan kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis di masa pandemi. Tetapi tidak hanya pemerintah, semua elemen masyarakat harus bekerja sama untuk menghadapi pandemi corona. Kini para ilmuwan sedang berusaha membuat vaksin untuk mengobati orang yang terpapar oleh virus corona. Pemerintah juga berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa sembako maupun dalam bentuk uang tunai. Para tenaga medis saat ini menjadi pejuang garda terdepan dalam menangani kasus virus corona. Mereka berjuang merawat para pasien yang sudah terpapar virus corona agar bisa kembali pulih. Mereka bertaruh nyawa untuk kesehatan masyarakat. Mereka rela tidak pulang ke rumah karena khawatir akan membawa bibit penyakit virus yang akan berdampak pada keluarga dan anak istri mereka. Kita hanya bisa berdoa supaya pandemi COVID ini segera hilang. Kita juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita dan keluarga terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Hampir setiap hari kita mendengar berita terjadi penambahan jumlah pasien yang terjangkit virus corona, dan setiap hari pula ada pasien yang meninggal karena virus corona. Pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak panik. Tetapi naluri manusia ketika mendengar berita seperti itu tidak mungkin kalau tidak panik. Mereka pasti panik. Takut bagaimana jika keluarganya ada yang terpapar oleh virus corona ataupun dia sendiri yang telah tertular virus corona. Tetapi masih ada masyarakat yang tidak peduli dengan adanya wabah virus corona. Mereka mengabaikan protokol kesehatan. Mereka masih berkerumun. Sebenarnya orang-orang seperti itulah yang akan menambah peningkatan kasus corona di negeri ini. Kita sebagai masyarakat yang peduli betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan harus saling mengingatkan kepada orang-orang yang belum sadar akan bahayanya wabah penyakit ini.
Kita harus membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan agar menghambat penyebaran virus corona. Semoga kita semua diberi kesehatan dan terhindar dari wabah virus corona yang semakin hari semakin bertambah kasus orang yang terpapar oleh virus ini. Semoga vaksin segera ditemukan, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe. Demikian orasi ilmiah dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang